Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Nanti yang akan dipimpin oleh Mas Rama ya. Siap, gerak. Doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Pangesti, Eka Firda, Husnul Khotimah, Muhammad Muhammad. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek dulu untuk kebersihan dan kerapian di lab ini ya. Silakan kalian cek di laci-laci, di laci komputer itu masih ada sampah atau enggak. Kalau ada silakan diambil terus dibuang ke tong sampah. Oke, silakan. Kita pada hari ini akan mempelajari tentang VoIP atau layanan Voice over Internet Protocol. Layanan Voice over Internet Protocol atau VoIP. Sebelum kita masuk ke materi ini, untuk prasyaratnya kalian harus masih ingat pembelajaran yang kemarin. Kemarin pembelajaran tentang apa ya? Ya. Oh, jaringan kabel dan nirkabel. Oke, jaringan kabel dan nirkabel. Apa sih jaringan kabel? Jaringan yang tidak menggunakan kabel. Jaringan yang tidak menggunakan kabel. Apa kelebihannya? Jaringan kabel. Oke, lebih hemat. Terus? Lebih fleksibel. Ya? Oh, rawan gangguan. Oke, berarti saya anggap kalian sudah menguasai materi sebelumnya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Oke, yang selanjutnya tujuan pembelajaran dari layanan VoIP. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menjelaskan VoIP. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu menjelaskan cara kerja dari VoIP. Dan yang ketiga, melalui presentasi peserta didik diharapkan mampu melaksanakan presentasi hasil dari analisis dan penyelesaian masalah pada layanan VoIP. Layanan Voice over Internet Protocol atau biasa disebut VoIP. Nah, kalian pernah nggak menelpon menggunakan WhatsApp? Pernah. Oke, pernah. Terus lain? Pernah. Terus Twitter? Nah. Ya, berarti kalian sudah pernah menggunakan aplikasi itu ya? Tahu nggak sih itu aplikasi perkembangan dari apa? Nah, iya, itu perkembangan dari teknologi VoIP, di mana yang namanya kita menelpon itu tidak perlu menggunakan data roaming. Kalau di telepon kan ada roaming kan, ada biaya tambahan. Kalau kita telepon ke luar negeri, ya kan ada biaya roamingnya tuh. Nah, kalau kita menggunakan VoIP ini, kalau kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Telegram, kita menggunakan Twitter, itu tidak ada biaya roaming. Yang kena adalah biaya data internetnya saja. Jelas ya? Jelas. Oke. Selanjutnya, biar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu lah. Ya. Oke, untuk ice breaking ini, game warna.
Game warna. Kalian bisa fokus gak nih masalah game warna? Oke, yang pertama. Ini warna kuning. Ini warna kuning. Merah. Ini Putih. Biru. ini Hijau. Merah. ini Putih. ini Biru. Kuning. Hijau. ya. Berarti kalian masih fokus. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, setelah kita masuk ke motivasi hari ini apa ya? Kira-kira ada yang mau memberikan motivasi hari ini? Gak ada? Berarti hari ini saya yang akan memberikan motivasi untuk hari ini. Motivasi hari ini adalah nothing impossible. Artinya Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mencoba. tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mau mencobanya. Tipsnya, jangan pernah putus asa dan berkata mustahil jika kamu belum pernah Mencobanya. itu. Oke, next yang selanjutnya. Untuk metode pembelajaran hari ini yang tadi tentang info ID. Metode pembelajarannya adalah kita menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti kalian yang pertama harus melihat orientasi masalahnya. Masalah yang terjadi nanti dalam pembelajaran ini itu apa. Terus yang selanjutnya definisikan pengorganisasian masalah atau didefinisikan atau mengorganisasikan masalah. Dicari tuh akar masalahnya apa. Yang selanjutnya mengumpulkan informasi. Jadi masalah yang terjadi dari VOIP ini nanti dicari tuh informasinya. Ini kira-kira apanya sih yang susah atau apa yang nggak benar. Yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah kita mencari masalah, kita cari akar masalah, terus kumpulkan informasi sedetailnya atau sedetail mungkin. Terus yang selanjutnya kita kembangkan dan cari solusinya, baru kita sajikan hasil karyanya. Jelas ya? Oke, jelas. Selanjutnya kita lihat video ini ya, tentang Halo guys, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang VoIP atau kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Simak terus videonya sampai selesai ya. Voice over Internet Protocol atau yang disingkat dengan VoIP adalah sebuah teknologi yang memungkinkan Anda merubah perangkat apapun menjadi telepon selama ada koneksi internet. Itu juga merupakan sebuah cara untuk berbicara dan mendengarkan, baik melalui mikrofon dan speaker ataupun headphone. Dengan VoIP, pengguna dapat melakukan panggilan dari komputer, smartphone, tablet, telepon VoIP, atau hampir semua perangkat seluler lainnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya. Oke, berdasarkan video tadi yang kalian lihat, sudah ada gambaran belum tentang VoIP? Sudah ada. Oke, saya contohkan contoh VoIP yang ada di sekitar kita. Itu ada contohnya di mana? Rumah sakit. Terus perkantoran. Perkantor apa ini? Kantor banyak tuh. Kantor apa?
Kantor kan banyak kan? Ada untuk admin. Nah, di rumah sakit itu kan ada beberapa telepon di beberapa bagian. Ada bagian resepsionis, ada bagian kasir, admin, bagian informasi dan lain-lain. Semua telepon dalam satu gedung itu saling berhubungan. Jadi satu sama lain itu bisa telepon. Paham ya? Oke, kalau kalian sudah ada gambaran, yang selanjutnya kita akan membagi kelompok kalian ya. Untuk satu kelompok 4 orang, kalian akan mengerjakan LKPD ini. Di dalam LKPD ini, di sini tugasnya adalah mengerjakan 3 dari pertanyaan yang ada di sini, dibuatkan PowerPoint-nya. Setelah itu kalian maju per kelompok, gitu ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, sekarang saya bagi dulu untuk kelompoknya. Kelompok 1 4 orang ya. Sudah, langsung dibagi aja. Dari ketuanya langsung Mbak Bunga ya. Kamu kelompok 2? Oh ya, berarti ya. Nah, silakan ketuanya ke sini untuk mengambil LKPD-nya. Terus yang kelompok 2 juga. Terus kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ingat ya, kalian perhatikan dulu, pelajari dulu. Itu 3 pertanyaan itu, baru kalian bisa mulai mengerjakan. Iya, di PowerPoint-nya dikasih kamu sumbernya dari mana itu, kasih pertanyaannya ada di LKPD. Di PowerPoint ini paling bawah nggak apa-apa. Nanti slide. Iya, slide paling bawah. Iya, kalau kamu punya temannya, kamu bisa dari sini. Nah ini di hoki aja. Kalau ini sebenarnya. Oh iya, sumber internetnya gitu di situ. Di kolom sumber. Waktu itu kan ada 3 soal. Soal pertama kamu ngambilnya dari sini. Soal kedua gitu ya. Kalau tulis Google itu, Google itu kan cuma search engine. Jadi kan sebenarnya cuma mesin mencari ya, buat detailnya. Oh iya, apa kamu dapat? Ini jangan lupa di sini. Iya dong, jawaban ini dijawab pertanyaan ini. Nah, sesuaikan dengan yang ada di PowerPoint. Iya, PowerPoint-nya. Jadi di samping kamu bikin produk PowerPoint-nya juga di sini. Produk bahwa kalian memang silakan presentasikan hasil analisis dari kalian. Tadi, silakan. Saya
asymmetry. Yang pertama, pengertian VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh secara langsung. Berikutnya cara kerja VoIP. Dalam melakukan transmisi, VoIP mengubah suara dari sinyal audio analog menjadi digital. Setelah diubah, data tersebut kemudian dikirim ke pengguna melalui jaringan internet seperti LAN atau WiFi. Berikutnya, masalah yang sering terjadi pada layanan VoIP. Masalah yang pertama yaitu masalah jaringan pada LAN. Yang kedua, kualitas telepon dan suara. Ketiga, WAN dan konektivitas internet. Yang keempat, keamanan. Berikut cara mengatasi masalah pada VoIP. Yang pertama, memastikan LAN Anda berfungsi dengan baik, yaitu dengan cara setar ulang router Anda. Pastikan Anda memiliki router yang dikonfigurasi untuk prioritas VoIP. Coba penerusan kota dan tingkatkan router Anda. Yang berikutnya, cara memeriksa kualitas suara Anda, yaitu tutupi corong telepon Anda, pindahkan router Anda, periksa peralatan perantara, dan periksa kabel Anda. Yang berikutnya, memeriksa konektivitas WAN dan kecepatan internet Anda, yaitu menjalankan uji kecepatan bandwidth, uji kehilangan paket, dan hubungi penyedia layanan internet Anda. Selanjutnya, masalah pada keamanan, yaitu setel ulang sandi Anda, atur lapisan keamanan dan firewall. Sekian presentasi dari berikut. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sudah dijelaskan, mari kita buka sesi tanya jawabnya. Ada nggak pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3 ini? Ada? Masalah, oke, masalah. Oke. Silakan Mas Pak Rama dulu apa Rizky nih? Oh, Rizky dulu. Silakan Rizky. Maksud dari keamanan itu ya? Maksud dari keamanan. Itu salah satu masalah. Kalau keamanan maksudnya Itu masalah sama keamanan sandinya. Keamanannya. Terus mungkin Mbak Eka mau menambahi jawabannya masalah keamanan? Gak ada. Dan cuma itu? Tidak? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan sudah tadi sudah di closing ya? Oke. Marilah kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Yang selanjutnya ada yang mau lagi maju lagi? Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Nanti kamu sebenarnya operator dulu bisa lewat sini. Jadi empat kan?
jelaskan ini oke. Silakan dijalankan. Silakan dibuka kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, saya Tia. Saya ketua kelompok dari kelompok 1. Kemudian di kelompok saya itu ada Dian, Febi, dan Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Usul Fatimah, 2 Rahmanul Faizin, 3 Rizky Hidayat. Kami akan mempresentasikan tentang layanan Voice over Internet Protocol, yaitu VoIP. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri yaitu Rahmanul Faizin. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman suara melakukan panggilan telepon melalui internet dengan mengubah suara analog menjadi digital dan mengirimkan melalui jaringan IP. VoIP memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan biaya yang lebih rendah daripada menggunakan sistem telepon tradisional dalam bentuk data melalui jaringan internet atau jaringan IP. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk cara kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang ditawarkan dari speaker pada komputer menjadi paket digital, data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub. Bunga tanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang cara kerja yang ada pada gambar yang berdatara itu. Jelaskan cara kerja itu. Ya. Anggaplah kayak pusat penghubung atau pusat juga dari cara kerja VoIP dan ponsel sama telepon itu seperti alat komunikasi. Jadi ini jalur kerjanya itu alat komunikasinya, dan cara kerjanya itu mengubah sinyal digital menjadi data coding dan diubah kembali ke sinyal digital tujuan ke alat tujuan. Jadi VoIP ini bisa digunakan ke ponsel atau komputer atau sebaliknya, dan data tujuan itu bisa diubah. Semisal kita mau berkomunikasi lewat laptop ke ponsel, data ponsel dan laptop itu kan pasti berbeda. Nah, VoIP ini bisa mengubah menjadi coding dari coding laptop menjadi coding untuk mengubah jadi sinyal ponsel. Sebenarnya seperti itu. Mulai paham? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Ada Rizky. yang mau bertanya? Ada yang tanya lagi? Sudah cukup. Oh, nggak ada? Oke, kita kasih semangat lagi, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, silakan ditutup, Mbak Ustun. Oke, terima kasih presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini sudah maju semua ya? Sudah, Pak. Oke, sudah maju semua. Untuk kesimpulannya, yang kalian buat itu apa, Mbak? Banyak pengetahuan Ya. yang didapat. Banyak pengetahuan. Apa kesimpulan dari VoIP ini? Jadi begini, ketika kita menggunakan teknologi VoIP ini, yang pertama pasti membutuhkan jaringan internet. Terus yang kedua
yang pertama harus ada internet. Itu untuk kita nanti yang berhubungan atau yang menggunakan layanan ini jangan jaraknya jauh. Umpamanya dari Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Brunei atau mana lah pokoknya dari antar negara itu pasti menggunakan layanan internet. Terus yang kedua, jaringan atau bandwidthnya juga harus stabil, tidak boleh bandwidth yang kecil atau mungkin jaringannya putus yang akhirnya membuat delay. Nah, dari VoIP ini sebenarnya itu pengembangannya banyak. Layanan VoIP atau VoIP. Jadi kalau hanya dalam satu gedung itu cukup menggunakan kabel. Jarang sekali untuk delay. Kenapa? Karena menggunakan kabel. Jelas kan? Ya, kenapa kalau kadang kita di bank nih mau ngambil uang di teller? Kan mamanya ngambil uang biasanya kan teller telepon dulu tuh. Mau ngambil uang baru tellernya masuk ngambil uangnya. Nah, itu karena menggunakan VoIP juga. Jadi dia telepon ke bagiannya penyimpanan berapa uangnya. Begitu. Jelas ya? Jelas. Jadi kesimpulan dari ini kalian udah tahu perkembangan dari VoIP, contoh-contohnya seperti apa. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya minta penilaian dari kalian tentang medianya, tentang penjelasannya saya, terus apakah kalian ada yang belum paham tentang VoIP atau layanan VoIP. Untuk penilaian saya, kalian kasih nilai saya apa? Sangat baik. Sangat baik. Alhamdulillah. Terus nanti yang pertemuan selanjutnya, setelah kalian sudah tahu cara kerjanya, sudah tahu masalah yang sering terjadi, nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan mencoba untuk menginstalasi dan mengkonfigurasinya sampai VoIP ini bisa berjalan. Begitu ya? Ya. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terus jangan lupa kita harus selalu semangat untuk menghadapi hidup menghadapi dunia. Pokoknya tiap hari kalian harus semangat. Karena kalian masih muda, harus semangat. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.